Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Baik, ikhwati fid din, a'azanallahu wa iyyakum. Kaifa halukum jami'an? Bi khairin insyaallah. Darsana al-an fi maddati aqidatut tauhid. Aqidah at-tauhid. ما زلنا في موضوع يعني النفاق، تعريفه وأنواعه. وأما النفاق تعريفه لغة يعني من مصدر نافق، يقال نافق ينافق نفاقا ومنافقة وهو مأخوذ من النفاق، من النافقة. إذن أخوات في الدين أعزنا الله وإياكم، هناك السؤال ربما بعد في امتحان أو اختبار. طبعا السؤال ما هو النفاق في اللغة، وهذا الجواب من مصدر نافقا. نافق يقال نافق ينافق نفاقا منافقة، هذا الجواب. وأما في الشرع فمعناه إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وإبطان الكفر والشر، وسمي بذلك لأنه يدخل في الشرع من باب ويخرج من باب أخرى. بمعنى يعني مثلا السؤال، سأعطيكم السؤال: ما هو النفاق في اصطلاح أو في الشرع؟ فطبعا الجواب أنه إظهار الإسلام وإبطان الكفر والشر، صح؟ dan labudda an tujib hakadha lughatan wa istilahan aw fi syar'i. Thumma ba'da dhalika yani ad-dalil, طبعا استخرج من دليل في مصلحة النفاق في مسألة النفاق. ما هو الدليل؟ فطبعا الجواب إن المنافقين هم الفاسقون. بمعنى المنافق، صفة المنافق يعني الفاسق، بمعنى الفاسق. ما معنى الفاسق؟ الكبائر، الشخص الذي يعمل الذنوب، يفعل الذنوب طبعا. وكذلك المنافق، يعني جعل الله منافقا شرا من الكافرين، يعني أشد من الكفر هو المنافق. بمعنى النفاق هذا أشد من الكافرين، لأن الكافر فطبعا عرفنا هو الكافر، لكن المنافق نحن لا نعرف هو الكافر، لا نعرف الكافر. لماذا؟ لأنهم يصلون كما نصلي، يصلون مع المسلمين، يصومون مع المسلمين. فطبعا نحن لا نعرف المنافق من صفة المنافق، لكن الله سبحانه وتعالى
ja'ala al-munafiq syarran minal kafirin. Idzan arafna al-munafiq hadza ashaddu minal kafirin. Asyad, ya, jadi orang yang munafik ini lebih berbahaya. Asyaddu minal kafirin, lebih berbahaya daripada orang kafir. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala innal munafiqina fid darki asfal minan nar, bima'na al-munafiq famaq'aduhu finnar. Fataban fid darki asfal minan nar. Ya, orang munafik itu adalah tempatnya adalah pondasinya api neraka. Landasannya api neraka. Jangan sekali-sekali kita memiliki sifat seperti ini, ikhwan. Berbahaya, ya. Kita Islam, maka jalur Islam itu ada. Jangan jadikan diri kita itu Islam, tapi kita membenci agama Islam. Kita benci kepada Nabi Muhammad SAW, kita benci kepada Al-Quranul Karim, kita benci kepada syariat-syariat Islam. Inilah termasuk orang munafik. Taib, wa amal munafiq, yakni al-munafiq an-nifaq naw'an. Al-awal nifaqul akbar. Ya, an-nifaqul akbar. Ay bima'na an-nifaq al-i'tiqadi. An-nifaq al-i'tiqadi huwa an-nifaq al-akbar. Mathalan, huwa alladhi yadhharu sahibahu al-islam wa yubtinu al-kufr. Bima'na kufur. Jadi orang yang nifaq yang pertama ini, i'tiqadi, di dalam keyakinan, dia membenci syariat Islam yang dibawakan oleh Nabi SAW. Ini salah satunya adalah nifaq al-i'tiqadi. Membuat dirinya keyakinan itu Islam ini tidak benar lagi. Ini adalah nifaq yang besar. Maka ini dosanya besar sekali dan bisa terjerumus dalam kekufuran, dan dia termasuk orang-orang ahli neraka. Baik, idan maudu'una al-an nabahath fi an-naw' ats-tsani, yani an-nifaq al-amali. Nifaq al-amali bermakna an-nifaq perbuatan. Ya. Pembahasan kita kemarin sudah membahas pengertian nifaq, dan kemudian yang kedua adalah nifaq yang pertama, yaitu nifaq al-i'tiqadi, nifaq keyakinan ataupun nifaq besar. Kemudian yang kedua adalah masalah nifaq kecil ataupun nifaq al-amali. Ya, di halaman 21 itu dijelaskan pada muallif ataupun pengarang kitab ini, wa huwa amalun wa huwa amila syai' min a'mali al-munafiqin ma'a baqa'il iman fil qalbi. Ya, jadi nifaq al-amali itu adalah perbuatan, ya, yang dilakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik. Jadi nifaq amal itu adalah nifaq amal ataupun perbuatan. Yaitu seseorang yang melakukan
melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik, tetapi masih ada tetap iman di dalam dirinya. Ya, ma'a baqa'il iman fil qalbi. Iman itu tetap ada, tapi perbuatannya itu termasuk perbuatan orang munafik. Wa hadza la yakhruj minal millah, dan ini tidak mengeluarkan seseorang dari agama. Lakinnahu wasilatun ila dzalik, akan tetapi merupakan perantara ataupun wasilah kepada yang demikian. Jadi nifaq amali ini nanti kita akan contohkan. Ya, dia termasuk di dalam perbuatan saja, tapi tidak berkenaan di dalam keyakinan. Makanya antum harus pahami, ya kawan. Kemudian wasahibahu yakunu fihi iman wan nifaq wa kadzalika kathura sara bisababihi munafiqan khalisan, dan sahibahu, pelakunya ini tetap berada dalam iman dan nifak, lalu perbuatan nifaknya banyak, maka akan bisa menjadikan sebab terjerumusnya dia ke dalam nifak. Sesungguhnya dia tetap mengimani, dia tetap beriman, tapi perbuatannya itu sudah perbuatan munafik. Wad dalil qauluhu sallallahu alaihi wasallam arba' min kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'ha idza utimanna khan wa idza tumina khana wa idza haddatha kadzaba wa idza 'ada ghadara wa idza khasim fajar. Jadi ada 4 hal, ya, kata Nabi SAW, arba'u man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ya, ada 4 hal yang jika berada pada diri seseorang maka ia menjadi orang yang munafik. Ya. Wa man kana fihi khoslatun minhunna kana fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'ha. Dan jika seorang memiliki kebiasaan salah satu daripadanya, maka berarti dia termasuk salah satu kebiasaan ciri orang yang munafik sampai ia meninggalkannya. Yang pertama adalah idza tumina khana. Apabila dia diberi kepercayaan, dia berkhianat. Wa idza haddatsa kadzaba, dan apabila dia berbicara, dia berbohong ataupun dia berdusta. Wa idza 'ada ghadara, dan apabila dia berjanji, dia mengingkarinya. Wa idza khasama fajara, dan apabila dia bertikai, ia berbuat curang. Inilah ciri orang-orang munafik. Jadi enggak seperti yang nifaqul i'tiqad itu tadi, ya. Kalau nifaqul i'tiqad dia itu tadi membenci agama, langsung membenci apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenci apa yang pada Islam. Ya. Tapi kalau nifaq yang amali ini, salah satunya di antara 4 itu tadi adalah apabila dia berbicara, dia berdusta. Bohong aja kerjaannya. Makanya termasuk seseorang tatkala dia berbohong ini maka dosa besar. Kalau terpaksa, Ustaz, gimana? Terpaksa berbohong demi kebaikan. Wallahu a'lam bishawab, ya, ikhwan.
Kalau hal ini menyangkutkan di dalam agama Islam ataupun menyelamatkan diri kita dari fitnah, walau alam ini bukan jumhur ya, ini sebagian para pendapat ulama ini diperbolehkan. Ya. Misalkan antum sudah disekapkan seperti itu, disekap dan kemudian antum minta kejujuran. Ya, antum udah berkata jujur dan ternyata antum tidak bisa diselamatkan sama mereka. Atau misalkan ada orang dikejar-kejar sama bandit misalkan. Kemudian antum ingin menyelamatkan orang ini. Kemudian bandit itu bertanya sama antum, mana orang yang tadi? Ya, antum bilang dia nggak ada di sini, dia udah pergi. Padahal dia, orang yang dikejar itu di rumah antum misalkan seperti itu, maka ini nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan berbohong, antum mencuri biar nggak kena iqab, misalkan antum berbohong, ini dosa besar, ya kawan. Dan ini termasuk min sifatil munafiq. Nggak boleh. Jangan antum melakukan seperti itu. Berbohong kepada ustadz, berbohong kepada orang tua, ini nggak boleh ya. Apalagi misalkan antum nanti mau nikah. Apa pekerjaanmu? Oh, saya direktur. Padahal tukang ojek online antum. Bilang aja kalau antum mau ngelamar anak orang, ya. Ojek online, ojol bilang itu. Nggak jadi masalah, nggak jadi dapat yang lain lagi. Patah satu tumbuh 1000, patah tumbuh yang berganti. Nggak ada gadis janda pun jadi. Misalkan seperti itu kan. Ya, jadi jujurlah. Iya. Walaupun pahit rasanya. Itu kalau pepatah mengatakan seperti itu ya. Berkata jujur walaupun pahit rasanya. Betul nggak? Ya seperti itulah. Karena kejujuran ini memang sangat sulit sekali ya kawan. Apalagi kita al-bashar, kita manusia yang memiliki iman yang lemah. Jadi kebiasaan kita itu berbohong udah menjadi biasa. Ada orang yang mengatakan, kayak mana aku mau jualan mau untung banyak, orang aku pun jualan masih jujur. Ini salah ya kawan. Justru antum berjualan itu jujur, dalam artian apa? Ya antum ngambil keuntungan di dalamnya. Jangan antum bilang jualan misalkan jualan sepatu misalkan antum modalnya 100.000, antum jualan 200.000, ya udah jangan antum katakan ayo bu, tolonglah bu, belilah bu, ini 200.000 aja bu. Modal saya 100.000, nggak usah dibilang antum modal antum sekian dan sekian. Ya. Udah jualkan aja, untungnya berapa dah, seperti itu. Enggak terlalu antum bilang, ini 100.000 bu, saya bu beli, modal saya 100.000 dah lah, saya mau jujur bu, ambillah 50.000. Buntung antum jadinya. Enggak seperti itu juga. Kalau antum berdagang dan kemudian antum jujur, ya sudah. Antum dagang sama si A misalkan 200.000, sama si B pun 200.000 juga, gak ada masalah baginya. Jujur, berjualan itu harus jujur. Seperti itulah jujurnya. Gak ada ribanya. Sah walala? Sah. Seperti itu. Ambil keuntungan, terserah mengambil untung berapa terserah. Baik. Kemudian wa idza tumina khana, apabila diberikan amanah dia berkhianat. Pak, ini ada uang berapa? 1 miliar pak, tolong pegangkan pak. Sanggup antum seperti itu ya kan? Belum tentu kan. Berat ya pak, berat. Kalau kita yang namanya diberikan amanah itu berat untuk kita jaga amanahnya. Jadi seperti guru-guru inilah, ustadz nih
diamanahkan agar antum tuh supaya paham, belajar. Target dan kurikulum itu harus pas. Target hafalan itu harus sempurna. Jadi kelas 7 misalkan antum hanya bisa membaca, kayak mana caranya di kelas 8 tuh dia udah bisa mulai menghafal. Berat memang tatkala kita diberikan beban amanah, maka amanah itu jangan kita langgar, ikhwan. Terutama antum disuruh sekolah sama orang tua antum, malah antum lari cabut tak kemana, ke warnet lah, tak ke PS, tak kemana, ngumpul sama kawan. Jangan dibiasakan, ya Fan. Ini amanah. Dalam artian apa? Orang tua antum udah susah payah bekerja demi menyekolahkan antum SPP di sini, bukan murah, mahal, termasuk kategori mahal ya kalau Ustadz katakan ya, daripada memang sekolah Sofia Telaman dan lain-lain sebagainya, nama-nama sekolah yang lain lebih mahal dari sini, dan ini termasuk mahal. Makanya kalau antum diberikan beban amanah dari orang tua antum, yang pertama sekali antum jaga amanahnya. Kalau disuruh sekolah, memang benar sekolah. Walaupun antum niatnya nggak sekolah di sini, tapi paling enggak antum menghargai orang tua antum, ikhwan. Nggak suka Ustaz sekolah di Ulunuhan, kenapa? Kenapa nggak suka? Iya Ustaz, pening kepala anak Ustaz. Kenapa kok bisa pening? Banyak kali hafalan Ustaz. Kenapa banyak hafalan? Ya kayak gitulah Ustaz. Nggak sanggup anak Ustaz. Kenapa nggak sanggup? Bilang aja nggak mau. Nah, seperti itu. Tak mau sekolah. Selesai kan? Ini antum udah jadi beban orang tua, datang sekolah jadi beban ustadznya lagi. Solusinya gimana? Antum hargai. Paling tidak kalau antum tidak kepingin sekolah di Ulun, misalkan sekolah, antum hargai, udah antum ikuti ada jalur mata pelajaran ataupun mapel yang ada. Suruh tulis sama ustadznya, tulis. Suruh menghafal sesanggupnya. Ustaz, anda cuma satu ayat, Ustaz antum nggak bakalan sakit hati, benar. Tapi dengan syarat ya, dengan syarat antum belajar itu dengan sungguh-sungguh. Dalam artian apa? Antum hargai juga ustaz antum di sini yang mengajar. Memang ikhwan, kondisi seperti antum ini lagi labil. Dalam artian apa? Antum nggak mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, kan seperti itu. Pulang sekolah antum yang antum pegang itu HP, bukan buku lagi. Ketika nanti daring aja nih ikhwan, antum daring aja itu HP. Daringnya kadang-kadang main gamenya luar biasa. Sia-sia jadinya antum diisikan paket sama orang tua antum. Jadi jangan didustai. Apapun beban amanah ketika diberikan kepada kita itu, maka amanah itu dijaga. Apalagi jadi presiden ya, pimpinan agama. Berat ya kan? Makanya nggak ada bebannya lebih berat ketimbang beban amanah. Karena ujung-ujungnya apa kalau antum tidak amanah? Ya mendustakan, ataupun antum tidak amanah, berkhianat di dalam amanah. Jadi kepala keluarga, misalkan antum nikah, antum biarkan aja anak-anak antum. Jangan kayak gitu. Nggak dikasih makan anak istri, kasihan lah. Ya, jadi harus apa namanya, amanah itu tadi harus dipegang. Jangan sampai antum khianati apa aja, ya. Kemudian wa idza ada ghadara. Apabila dia berjanji, selalu diingkari. Pasti aku datang, pasti, nggak tahunya nggak datang. Ciri-ciri orang munafik nih.
Jadi solusinya gimana? Insya Allah, kalau nggak berhalangan, saya datang. Tapi terkadang orang yang minta janji ini pun terkadang kebanyakan nggak tahu diri, ikhwan. Dalam artian apa? Orang memang nggak sanggup untuk datang, tapi dia pengennya ini orangnya datang. Makanya ini nggak boleh. Terkadang kita seperti itu, terlalu berharap orang itu datang. Ini jangan. Biasakan kalau kita ingin mau orang itu janjian sama kita, maka orang yang mau memberi amanah janji ini tadi, jangan terlalu berharap. Itu pertama juga pun harus kita pahami, ikhwan. Datang ya ke pestaku ya. Kawannya bilang, insya Allah kalau nggak berhalangan. Nah yang ngomong tadi itu tadi, yang nyuruh datang itu tadi udah kayaknya harus berharap kali gitu. Kayak mana gitu ya, harus berharap. Masya Allah. Harus berharap seperti itu. Kalau bisa jangan, ikhwan. Apalagi pesta-pesta sekarang itu yang diharap sebetulnya bukan kedatangan kita. Yang penting kedatangan uangnya. Dijadikan pesta itu perkawinan, sunatan ataupun akikah dan lain sebagainya itu jadi ladang usaha. Hitung-hitungan. Modal 10 juta, kalau enggak, kalau bisa ini 10 juta ini harus balik. Dan ada untungnya. Undang misalkan 10.000 orang. Oh lumayan ini. Untungnya 20 juta. Omset jadinya 20 juta. Untungnya 20 juta, jadi harus balik 30 juta. Jangan seperti itu. Ya kalau antum nanti misalkan ada mengadakan acara atau orang tua antum mengadakan acara, antum beritahu, Mak, Bunda, Ayah, misalkan antum nanti acara sunatan, misalkan khitanan atau akikah dan lain sebagainya, niatkanlah acara walimah itu untuk sedekah. Itu yang pertama. Dan kebanyakan manusia itu bukan untuk niat sedekah, makanya bahaya. Niat pesta itu untuk apa? Untuk cari untung, kesempatan. Punya mantu kaya dikasih antaran, dia nggak ada modal. Cobalah. Begitu nanti dia dikasih sumbangan, dia hitung-hitung, satu orang paling nggak 50.000 standarnya sekali makan. Atau satu keluarga lah kita katakan. Hitung-hitungan, dia hitung daging, potongannya berapa, habisnya berapa, 10 juta, seperti itu. Semuanya selesai, 20 juta misalkan. Kalau bisa harus untung, makanya diundangnya banyak. Nah jadi, ketika kita diberi amanah, maka ucapkan insya Allah. Dan usahakan memang kita datanglah, kita tepati janji kita. Termasuk sama orang tua, sama teman antum. Yuk pulang bareng yuk, insya Allah. Katakan seperti itu, saudara. Maka oleh karenanya, ketika kita menggunakan kalimat janji, maka jawablah dengan insya Allah. Jangan katakan pasti. Aku kan pasti datang, selalu on time. Nggak taunya terlambat. Jangan, ini karena ini bahaya, kawan. Ini termasuk sifat orang munafik di dalam perbuatan ataupun amal. Maka jangan sekali-kali antum suka memberikan janji kepada orang lain. Baik. Kemudian yang terakhir adalah wa idza khasama fajara. Dan apabila bertikai, dia berbuat curang. Berhadapan, dia selalu curang. Ini salah satunya ciri-ciri orang munafik. Tapi di dalam hadis yang lain, akhwati fillah, ini tidak termasuk ya.
Ini biasanya berarti ini adalah peperangan. Peperangan antara laki-laki dan laki-laki. Datang sekawan ini yang perempuan pun dibunuh, anak-anak pun dibunuh. Ini nggak boleh. Islam itu tidak mengajarkan membunuh wanita dan anak-anak kecil. Dalam artian apa ya, gentleman lah kita menjadi seorang laki-laki, kita perang pun juga. Tapi kalau di dalam hadis yang lain ini enggak termasuk ya, cuma 3. Kata Nabi SAW, ayatul munafiqina thalatha. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama ada idza haddatsa kadzaba, wa idza tumina khana, wa idza wa'ada akhlafa. Itu dia. Maka nanti Ustaz akan buat soal nih, ya, uzkur arba' min sifatil munafiq kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal jawab madza? Idza tumina khana, wa idza haddatsa kadzaba, wa idza ahada ghadara, wa idza khasama fajara. Itulah jawabnya ya. Baik. Naam. فمن اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع فقد اجتمع فيه الشر. Maka kalau misalkan yang 4 ciri-ciri ini tadi ada pada seseorang, misalkan seseorang ini memiliki bukan salah satu ciri dari 4 ini tadi, tapi 4-4 ini tadi ada pada satu orang itu tadi, maka mu'allif mengatakan faqad ijtama'a fihi syarr. Maka dia juga termasuk bagian orang-orang yang memiliki sifat munafik yang besar. Wallahu a'lam. Ma khalasat fihi na'udul munafiqin. Inilah termasuk dari bagian orang-orang yang munafik. Wa man kana fihi wahidatan minha sara fihi khosalat minan nifaq. Dan apabila dia cuma 1 dari 4 perkara ini tadi, sifat orang munafik, maka dia juga termasuk orang-orang yang berbuat an-nifaq. Tapi tidak sebesar ciri-ciri orang munafik yang kalau semuanya itu tadi 4-4-nya ada pada dia. Paham kan maksud Ustaz kan? Fa innahu qad yajtami'u fihi al-'abdu khisalu khairun wa khisalu asyarr, wa khisal iman wa khisal kufur wa nifaq. Maka oleh karenanya, maka sesungguhnya telah berkumpullah pada hamba, sebagiannya itu adalah baik, sebagiannya itu adalah mereka yang berbuat dosa, sebagiannya mereka adalah keimanan, dan sebagiannya lagi mereka adalah kufur dan nifaq. Wa yastahiqu minats tsawab wal 'iqab bihasabi ma qama bihi min maujibat dzalika. Oleh karena itu dia mendapatkan
dia berhak mendapatkan pahala dan siksa sesuai dengan konsekuensinya dari apa yang mereka lakukan. Ya, jadi tadi kalimat fa innahu qad yajtami'u fihi al-'abdu khisal khair wa khisal syarr wa khisal iman wa khisal kufur. Jadi terkadang pada manusia ini khisal, seorang hamba berkumpul kebiasaan-kebiasaan baik, khisal itu kebiasaan, dan kebiasaan-kebiasaan buruk, dan kemudian kebiasaan-kebiasaan iman dan kebiasaan-kebiasaan kufur dan nifak. Makanya ya, oleh karena itu ia mendapatkan pahala dan siksa sesuai dengan konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Dia terkadang berbicara suka berbohong, tapi dia terkadang orangnya amanah. Nah, ini kan sebagian iman masih ada. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas sesuai dengan kadar kemunafikan itu tadi. Enggak sama rata. Jadi 4 tadi itu tadi, ya misalkan 4 sifat orang munafik itu tadi dia hanya memiliki 1. Misalkan dia suka berbohong, ya udah. Maka siksaannya cuman berbohong itu tadi, dosanya dosa berbohong, enggak termasuk 4 itu tadi. Nah, paham kan maksud Ustaz? Tapi kalau misalkan dia memiliki sifat 4 itu, dia suka berbohong, dia nggak pernah amanah orangnya, kalau ngomong dia berjanji dia selalu dibatalinya, kalau berperang dia itu bertikai dia selalu curang, maka ini dosanya besar sekali. Tapi kalau salah satunya aja dia sering berjanji tapi dia orangnya nggak amanah, kalau ngomong dia memang jujur, nah maka itu dia terkenanya orang yang tidak amanah. Wa minhu at-takasul 'anis shalah ma'al jamaah fil masjid. Ya, contohnya adalah seperti konsekuensi orang yang malas dalam melakukan salat jamaah di masjid. Fa innahu min sifatil munafik, ini termasuk sifat orang munafik. Astagfirullahaladzim, ya ikhwan. Jangan sampai kita malas datang ke masjid. Fan nifaqu syarr wa khatir jiddan. Ini adalah diantara sifat orang-orang munafik. Dan sifat nifak adalah salah satu perbuatan buruk dan sangat berbahaya. Wa kana as-sabah wa kana as-sahabah yatakhufuna minal wuqu'i fihi. Qala Ibnu Abi Malikah adrakat salatina min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Ya, jadi karena itulah sehingga para sahabat begitu sangat takutnya kalau dirinya terjerumus dalam sifat orang-orang munafik, seperti Ibnu Abi Mulaikah yang berkata, aku bertemu dengan 30 sahabat Rasulullah SAW. Mereka semuanya takut kalau ada nifak dalam dirinya. Itu para sahabat sangat takut sekali, Pak. Makanya sifat nifak ini sangat berbahaya. Jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang memiliki sifat nifak. Al-furuq bainan nifaqul akbar wan nifaqul asghar. Yang baca-baca ya. Farqu bainahum. Ya anna nifaqul akbar yakhruju minal millah wa nifaqul asghar la yakhruju minal millah. Sesungguhnya nifak besar itu bisa mengeluarkan seorang dari agama, sedangkan nifak kecil itu tidak. Kemudian yang kedua, anna nifaqul akbar ikhtilafus sir wal alaniyah fil i'tiqad, wan nifaqul asghar ikhtilafus sir wal alaniyah fil a'mal dunal i'tiqad. Adapun nifak besar ini maka
Perbedaannya adalah dalam lahir dan yang batin dalam keyakinan. Dalam artian nifak besar ini ada pada keyakinan. Seorang membenci apa yang dibawakan oleh Islam, apa yang dibawakan oleh Nabi SAW, dan ini menyebabkan seorang itu keluar dari agama, dan ini dosanya besar sekali. Ya, sedangkan sifat nifak kecil itu hanya perbuatan, ya seperti itu tadi, nggak jujur orangnya, nggak pernah amanah, selalu diingkari janjinya, kemudian dia selalu curang di dalamnya. Kemudian ketiga, an-nifaqul akbar la yasdaru min mu'min, wa amma an-nifaqul asghar faqad yasdaru minal mu'min. Dan nifak besar itu terjadi kepada seorang mukmin. Oh, afwan, nifak besar itu tidak terjadi kepada seorang yang beriman. Sedangkan nifak kecil itu terjadi pada seorang yang beriman. Baik, yang keempat pun juga antum baca-baca. Ya, ini banyak ya. Jadi kalau misalkan uzkur, ada soal uzkur farqu bainan nifaqul akbar wan nifaqul asghar. Antum sebutkan itu. Salah satunya aja, enggak perlu banyak-banyak ya. Baik. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.